Kok bisa sih tidak ereksi? Itu biasa pertanyaan yang sering ada di kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Darsono, inventor Teknoklaim Indonesia. Kali ini saya akan membahas pertanyaan lagi yang masuk ke Teknoklaim Indonesia terkait tentang disfungsi ereksi pada laki-laki. Ya, kok bisa sih tidak ereksi? Itu biasa pertanyaan yang sering ada di kami. Ya, saya akan menjawab definisi disfungsi ereksi itu sendiri. Ya, artinya yang namanya organ penis, dia ada aliran darah yang mengalir ke dalam batang penisnya sehingga dia bisa mengeras. Nah, itu poinnya dulu. Ya, jadi disfungsi ereksi ini kegagalan penyaluran darah, pembuluh darah ke dalam organ kelamin laki-laki sehingga dia tidak bisa ereksi. Ya, jadi itu definisi disfungsi ereksi, atau dengan kata lain, dia tidak bisa berdiri, dia tidak bisa ereksi dengan normal. Ya, penyebabnya banyak faktor. Ya, salah satunya adalah penyakit. Ya, itu yang paling sering terjadi. Ya, yang kedua masalah hormonal. Ya, yang ketiga itu bisa karena masalah cemas. Ya, kecemasan yang berlebihan, psikologi, ya, itu yang paling banyak terjadi, ya. Sekarang yang keempat bisa karena ejakulasi dini, ya, itu bisa terjadi. Ya, saya akan terangkan beberapa hal yang tadi, ya. Yang pertama, penyebab terkait dengan penyakit. Ini biasanya karena penyakit endokrin, ya. Salah satunya adalah proses diabetes mellitus, ya. Karena proses penggunaan insulin yang gagal, ya, sehingga menyebabkan proses terjadi diabetes mellitus. Nah, diabetes ini menyebabkan gangguan saraf, ya. Gangguan saraf inilah yang menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi, tidak bisa berdirinya penis pada saat hubungan seksual. Itu untuk penyakit, ya. Yang kedua, itu terkait tentang faktor, salah satunya yang saya sebutkan tentang ejakulasi dini. Ya. Ejakulasi dini ini berpotensi untuk terjadinya hipotensi. Ya. Hipotensi artinya dia tidak bisa ereksi. Ya. Ejakulasi dini ini definisinya adalah dia pada saat berhubungan intim, berhubungan seksual, pada saat penetrasi penis ke dalam vagina, pada saat pengeluaran sperma itu terjadi lebih cepat. Ya, contoh, baru masuk 1 detik, 3 detik udah keluar. Itu contohnya. Ya, salah satu faktor ejakulasi dini adalah biasanya bisa karena faktor emosional, ya, faktor psikologis, ya, dan banyak terjadi hipotensi. Ya, jadi saya akan terangkan lagi faktor emosional, psikologis, ya. Jadi pada laki-laki biasanya kalau sudah libidonya turun, ya, karena faktor tadi, ya, emosional, ya, contoh kecemasan berlebihan, ya, emosional misalkan kecewa terhadap suatu pasangan, ya, mempengaruhi psikologis, mempengaruhi pikiran, otomatis libidonya akan turun. Ya, sehingga akan terjadi yang namanya seorang laki-laki itu tidak mau berhubungan seksualitas. Dan kalaupun dipaksakan, biasanya libidonya ini akan turun sehingga akan mengakibatkan terjadinya hipotensi. Ya, jadi faktor pikiran, stres, emosional, secara psikologis sangat menjadi penyebab terjadinya disfungsi ereksi ini. Ya, nah, saya mengajak, ya, kepada masyarakat Indonesia, hal-hal tersebut bisa diantisipasi, ya, bisa dilakukan sejak dini, ya, kalau kita mengetahui masalah disfungsi ereksi ini. Ya, ini bisa terselamatkan kalau diketahui sejak dini. Ya, jadi kita melihat bahwa
disfungsi ereksi ini dengan nama lain impotensi ini, ya, kegagalan dalam ereksi, ya. Jadi benar-benar ini harus diketahui oleh masyarakat Indonesia, khususnya laki-laki. Nah, ini bisa diobati kok, ya, nggak usah takut, ya. Bisa berobat ke spesialis, ya, bisa urologi, ya, datang untuk konsultasi, ya, bisa juga ke spesialis andrologi, ya, bisa konsultasi, ya, secara pengobatannya, bisa juga ke beberapa penyakit spesialis lainnya, ya. Jadi saya sarankan ketahui bahwa fungsi ereksi kepada laki-laki itu sangat penting. Jangan sampai kita mendapatkan terhadap diri sendiri adanya disfungsi ereksi tersebut. Ya, jadi disfungsi ereksi ini harus diketahui benar-benar. Ya, ingat saja, yang terpenting adalah bahwa kegagalan ereksi, ya, atau tidak terjadinya ereksi gampang ditandai, terutama di pagi hari kalau laki-laki, ya. Kalau pagi-pagi antara jam 4 sampai jam 6 pagi jam 7, kalau kita masih bisa berdiri, organ laki-laki, tandanya kita masih sehat, ya. Yang berbahaya adalah kalau kita pagi hari ternyata organ si laki-laki itu, ya, si penis sendiri tidak bisa berdiri. Itu tanda yang paling simpel deh, ya. Yang nanti masyarakat sendiri, bapak-bapak, ya, atau remaja dewasa bisa datang konsultasi. Kenapa nggak bisa berdiri? Ya tadi di awal saya sebutkan faktor-faktornya, ya. Bisa karena faktor penyakit diabetes, hormonal, ya, psikologis, ya. Itu yang berapa yang paling sering, ya. Akibat dari proses itulah kita harus ketahui. Saya mengajak kepada semua laki-laki yang Indonesia, ketahui sejak dini apakah organ penis kita sebagai laki-laki normal atau tidak, ya. Cara yang terpenting dan cara yang paling mudah, tolong tengok di pagi hari berdiri atau tidak. Itu saja yang saya bisa informasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.